kontradiksi satu sama lain. Kalau kau nggak bisa jawab, kau fitnah kau. Kau musuh kami umat Islam. Mau bunuh pun nggak apa-apa kau. Kalau kau menghina Islam, menghina Al-Quran. Ini debat akademik, Profesor. Enggak. Ini giliran saya. Saya punya tadi yang ngomong, gue diam loh. Jangan ini debat akademik, enggak boleh debat akademik, makanya gue bertanya. Ya. Satu tunjukkan ayat yang kau bilang kontradiksi. Tapi Anda sudah bicara membunuh itu kan enggak boleh. Enggak. Pertama kita ingin mendiskusikan pandangan tradisional, ya, pandangan yang dianut oleh kebanyakan umat Islam dalam memahami ambiguitas teks kitab suci. Ya. Jadi sebenarnya para ulama terdahulu itu mengakui adanya ambiguitas ini. Ya. Walaupun kaum muslim modern ketika kita mengatakan ada ambiguitas teks kitab suci, ada ambiguitas dalam Al-Quran, ada kontradiksi dalam Al-Quran, kata kontradiksi, ambiguitas atau ambivalensi itu cenderung direspon dengan sangat negatif. Ya. Bagaimana mungkin ya, dalam Al-Quran itu ada kontradiksi? Gitu. Adalah suatu sikap yang tidak tepat kalau kita menganggap dalam Al-Quran itu ada ambiguitas, ada ambivalensi dan seterusnya. Ini sebenarnya pandangan modern, orang-orang yang terlalu bersemangat dalam beragama. Ya. Para ulama terdahulu itu tidak mempermasalahkan anggapan ada kontradiksi dalam Al-Quran. Karena itu, para ulama terdahulu itu mengajukan solusi terhadap kontradiksi-kontradiksi dalam Al-Quran yang dikenal dalam bahasa Arab dengan istilah ta'arud. Ya. Ada ta'arud, ada perbedaan, ada ambiguitas, ada kontradiksi. Nah, ya, shalom teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya di channel TV Laskar Kristus ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Egy Sujana yang mengancam gitu ya Pak Dr. Moses Wibowo yang kemarin itu mereka berdebat ya, dan itu viral sekali ya. Bahkan gerakan PIS kalau nggak salah sudah bahas juga. Kenapa? Karena memang sikap Profesor Egy Sujana ini teman-teman sekalian tidak mencerminkan orang yang beragama gitu. Jadi dia menunjukkan taring Islam itu. Ya, di mana teman saya dikatakan bahwa kalau kamu bilang kontradiksi, ya berarti kamu musuh Islam. Kalau kamu tidak bisa tunjukkan satu ayat saja katanya yang kontradiksi, maka ya membunuh pun aku siap membunuh kamu katanya. Ya, membunuh aku pun nggak apa-apa katanya. Ya, jadi ngeri kawan-kawannya. Akhirnya dia adu mulut dengan pendeta Muri Walianto ya. Nah teman-teman sekalian, ternyata memang Al-Quran itu sudah mengalami yang namanya editan ya, sudah mengalami yang namanya revisi, dan bahkan oleh Profesor Munir Siri yang mengucapkan hal itu, kawan-kawan. Bukan orang abal-abal ya, bukan orang Kristen yang mengatakan demikian, dan itu kita bisa buktikan sebenarnya kalau mau dicari kontradiksi dalam Al-Quran, tetapi tentu saja dalam pandangan Kristen. Tapi kalau di pandangan Islam ya itu tidak kontradiksi kan gitu ya. Nah teman-teman sekalian, seperti apa videonya? Mari langsung saja kita simak berikut ini. kitab suci, ya, proses kanonisasinya menjadi kanon kitab standar itu terjadi membutuhkan ratusan dan ribuan tahun. Nah, apakah Al-Quran itu suatu pengecualian? Seberapa yakin kita bahwa Al-Quran teksnya sudah fix seperti yang kita lihat sekarang itu pada periode Abu Bakar dan Utsman bin Affan? Kita sangat meyakini memang bahwa kitab Al-Quran yang sampai kepada kita sekarang itu diproduksi pada periode Utsman bin Affan. Ya, itu keyakinan kita. Ya, kalau Anda lihat Quran yang ada di depan kita ini, kita yakini ini adalah kitab yang sama yang diproduksi pada periode Utsman bin Affan. Ya. Jangan salah, kitab yang ada, Al-Quran yang ada di depan kita itu diproduksi tahun 1924 di Kairo. Ya, belakangan sekali. Jadi kitab Quran standar yang ada di mana-mana, termasuk yang di depan kita sekarang, itu adalah produk dari komite yang dibuat oleh Menteri Dalam Negeri di Mesir dan terbit pertama kali tahun 1924.
Dan kenapa kemudian lahir menjadi kitab standar? Karena waktu itu, seperti halnya sekarang, Mesir itu menjadi kiblat orang-orang yang ingin mencari ilmu dari berbagai negara. Nah, para mahasiswa yang datang ke Mesir, itu umumnya membawa Qur'annya sendiri-sendiri. Ada yang membawa dari Yaman, ada yang membawa dari Turki, dari Jakarta, dari Indonesia, dan dalam banyak edisi ada perbedaan-perbedaan. Ya, kan terutama di Yaman, di Maroko, mereka membaca Quran dengan cara berbeda dengan kita. Itu harus kita tahu, ya. Dan kita juga tahu bahwa minimal ada 7 bacaan Quran yang dibenarkan. Jadi ketika Al-Quran versi tertentu dari yang diterbitkan oleh satu negara berbeda, bukan salah. Karena mereka menuliskan itu sesuai dengan bacaan yang mereka ikuti. Bacaan yang umumnya diikuti oleh kita di Indonesia itu bacaan Asim. Ya. Nah, di negara-negara lain mereka menggunakan bacaan yang berbeda. Nah, ini bagi pemerintah Mesir dikhawatirkan akan membingungkan ketika mahasiswa dari berbagai negara itu membawa Qur'annya dengan versi yang berbeda-beda. Maka kemudian dibentuklah satu komite untuk menyatukan versi Al-Quran. Setelah melalui berbagai perdebatan, karena banyak yang tidak setuju, termasuk juga untuk mencetak Al-Quran, karena khawatir bahannya najis katanya. Ya, apalagi mesinnya dibuat oleh orang kafir. Ya, jadi banyak yang tidak setuju bahwa Al-Quran itu akan dicetak. Tetapi walaupun ada banyak penolakan, komite yang dibentuk oleh Kementerian Dalam Negeri di Mesir berhasil menerbitkan pertama kali tahun 1924. Karena sokongan rial Saudi Arabia yang luar biasa, maka kemudian dengan sponsor uang Saudi, Al-Quran yang diterbitkan tahun 24 itulah yang kemudian disebar ke seluruh dunia, termasuk yang kita miliki di Indonesia sekarang. Jadi Al-Quran standar yang kita miliki itu produk tahun 1924. Jadi fakta adanya banyak perbedaan-perbedaan persepsi, perbedaan-perbedaan pemahaman, perbedaan-perbedaan tafsiran. Ini membuktikan bahwa ayat yang dibaca itu memang ambiguitas. Ya, banyak banget, bahkan ada kelompok-kelompok ulama yang semuanya ngaku-ngaku sebagai Islam atau Muslim. Perbedaan pahamnya itu sangat bertentangan. Contoh, ya. Ketika ulama membaca ayat Al-Quran tentang siapakah anak Ibrahim yang akan dikorbankan. Ya, di video yang lalu sudah kita ulas ya. Ulama-ulama yang terpercaya, ulama-ulama awal, yakin anak itu adalah Isa. Tetapi sekitar 500-600 tahun kemudian, mulai muncul oknum ulama yang nekat menafsirkan anak itu adalah Ismail. Nah, sehingga dalam perkembangan sejarah Islam terjadi perdebatan-perdebatan yang tidak kunjung selesai. Kenapa? Ya karena ayat Al-Quran memang tidak jelas alias ambigu, menyebabkan banyak perbedaan tafsir. Nah, tetapi bagi orang-orang yang mau mentaati ayat Al-Quran sebenarnya gampang, ya. Dalam surat Yunus ayat 94 sudah diberitahu, jika ada keraguan-keraguan tentang apa yang kami turunkan, tanyakanlah kepada pembaca kitab sebelum kamu. Nah, jadi kalau Anda ragu membaca Al-Quran dan bingung, merasa ada kontradiksi, ada ambiguitas, sebenarnya Al-Quran sendiri sudah memberitahu caranya. Ya, dalam surat Yunus ayat 94 tidak dikatakan, jika kamu ragu, nanti tanyakanlah kepada penulis-penulis hadis yang akan muncul 200, 300, 400 tahun kemudian. Tidak. Tetapi anjurannya apa? Tanyakanlah kepada pembaca kitab sebelum kamu. Tapi namanya kitab suci, kalau misalnya dijadikan pedoman hidup, itu kan ada pesan-pesan yang kontradiktif ya. Ada yang bilang misalnya Islam rahmatan lil alamin, ada juga ayat-ayat yang memang bernuansa permusuhan ke yang non muslim. Nah, kalau orang yang jahat akan lebih suka milih ayat-ayat yang permusuhan itu, meskipun mereka misalnya tahu itu konteksnya itu ketika perang gitu. Itu yang nggak praktisnya sih. Oke.